Ayat ini diwahyukan kepada Rasul, dan otomatis dengan turunnya ayat ini puasa Ramadan efektif menjadi kewajiban perdana hari itu. Kurang lebih atau boleh kita katakan ini puasa Ramadan pertama kali efektif hari itu pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yang mana nanti dalam buku sejarah kita baca ditulis dengan 2H. Maksudnya adalah tahun kedua setelah Nabi menetap hijrah di Madinah. Efektif hari itu tahun kedua setelah hijrah, Ramadan edisi perdana. Sampai hari ini sudah 1443 mungkin ya, sebagai kelanjutan dari hari itu. Dari tahun kedua Hijriah, nanti kemudian Rasul wafat pada tahun ke-11 setelah hijrah. Jadi tahun kedua Rasul wafat tahun ke-11. Di tahun 11 Rasul wafat di bulan Rabiul Awal, otomatis tahun itu Rasul tidak ketemu Ramadan. Jadi terakhir Rasul ketemu Ramadan di tahun ke-10 setelah hijrah. Jadi kalau boleh kita tanya, berapa musimkah Rasul melewati Ramadan seumur-umur? Kurang lebih bisa kita katakan Rasul melewati Ramadan selama hidup beliau sekitar kurang lebih dari 9 musim terlewati oleh Rasul selama hidup beliau. Ramadan melewati sebanyak 9 musim. Dari 9 musim Ramadan ini, mari kita lihat bagaimana dinamika zaman Nabi mereka memulai Ramadan. Ada 2 hadis yang bisa kita jadikan referensi. Pertama, riwayat dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Termasuk yang kedua diriwayatkan oleh imam sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Dan kedua hadis ini valid atau bisa kita katakan sahih. Dari 9 musim Nabi Ramadan, ada 2 hadis yang membicarakan tentang awal Ramadan ditentukan pada masa Nabi. Jadi dari 9 musim ada 2 hadis. Saya rasa ini sudah mewakili presentatif dari 9 musim itu. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Pada hari itu masyarakat Madinah ramai melihat hilal. Apa itu hilal, Ustaz? Hilal adalah bulan sabit yang kemudian menjadi penentu awal apakah besok Ramadan, atau justru jika tidak terlihat maka Ramadan kemungkinan digenapkan menjadi 30, maka Ramadan dilaksanakan hari berikutnya lagi. Apa kata Ibnu Abbas? Masyarakat Madinah, Ibnu Umar, masyarakat Madinah ramai melihat hilal. Artinya yang melihat banyak orang. Lalu kemudian kata Ibnu Umar, segera aku laporkan kepada Nabi bahwa saya telah melihat hilal. Setelah mendapat laporan ini, Rasulullah segera mengumumkan lewat Bilal bahwa besok kita mulai puasa Ramadan. Hadis pertama. Di musim yang lain Ramadan juga ada cerita lagi, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ada orang kampung Arab jauh-jauh datang ke Madinah menghadap Nabi sambil melaporkan bahwa dia di kampungnya telah melihat hilal, satu orang. Tapi Rasulullah tidak mengenal siapa orang ini. Saking tidak mengenalnya, Rasul tidak tahu ini muslim apa bukan. Sehingga kata Nabi, apakah kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Orang kampung ini segera menjawab, na'am, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata orang yang bersangkutan muslim. Lalu setelah mendapat laporan itu lewat Bilal, ya Bilal, umumkan ke masyarakat besok kita mulai puasa Ramadan.
Dari dua riwayat ini, dari 9 musim hidup Rasul melewati Ramadan, ini dua riwayat sudah mewakili dari 9 musim tadi. Mari kita bicarakan kedua riwayat ini. Riwayat yang pertama dibicarakan di sana yang melihat hilal banyak orang. Sekota Madinah ramai melihat hilal. Lalu kemudian yang kedua, bukan banyak orang, tapi hanya 1 orang yang melihat hilal. Sampai-sampai Rasulullah tidak kenal siapa ini orang. Saking tidak kenalnya, Rasul tidak mengenal ini muslim atau bukan. Pada akhirnya ternyata muslim. Lalu laporan itu diterima, lalu dijadikan bahan oleh Rasul sebagai menetapkan besok memulai Ramadan. Kalau boleh saya simpulkan dari dua cerita hadis yang sahih ini dengan satu kalimat saja, ternyata zaman Nabi mereka menentukan Ramadan tidak seribet masyarakat hari ini. Mengapa? Satu kota Madinah lihat, lalu 1 orang laporan, lalu laporan itu segera diterima oleh Nabi. Dan Nabi tidak serta-merta keluar rumah mencari yang mana bulan tersebut. Yang kedua, saking 1 orangnya yang bercerita tadi itu, dan Rasul tidak mengenal muslim atau bukan, sekalipun pada akhirnya ternyata muslim, lalu laporan 1 orang ini pun Rasul jadikan bahan untuk menentukan besok Ramadan. Jadi 1 kalimat atau 2 kata, tidak ribet. Tapi sayang kita masyarakat hari ini bukan ribet tapi ruwet. Lalu kemudian yang menariknya lagi, dari laporan ini kemudian menjadi bahan untuk Rasul untuk menentukan besok Ramadan. Tadi kita katakan 1 kota Madinah melihat. Tapi walaupun mereka melihat, tidak semua bersuara menentukan sepihak. Ibarat kata hari ini bicara tentang birokrasi, maka hari itu mereka tidak berinisiatif menentukan sepihak sekalipun sudah melihat. Tetap mereka laporkan ke Nabi, lewat Nabi mereka menunggu keputusan. Maka dalam kaidah fikih hari ini kita kenal dengan istilah hukmul hakim, putusan yang berwenang, putusan yang menjadi bidang dia, maka akan meminimalisir perbedaan. Maka kalau boleh kami katakan hari ini, perbedaan yang ada kebanyakan disebabkan semua kita berbicara, padahal bukan wilayah kita. Maka untuk meminimalisir ini, kami sering membicarakan yang awam diam, yang alim diam. Tapi dengarkan yang berwenang, karena hari itu pun mereka tetap menunggu keputusan Rasulullah, sekalipun 1 kota Madinah melihat semua. Lalu kemudian mari kita lihat dengan pendekatan hadis lain. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, idza hakamal hakimu fajtahada, jika seorang hakim, seorang yang memiliki kapasitas untuk menentukan, lalu kemudian dia berijtihad dengan mengerahkan daya, stock of knowledge yang dia miliki, segala kemampuan dan segala pengetahuan dasar-dasar dia kuasai, bukan mengikuti hawa nafsu dia memutuskan perkara, lalu kemudian putusan itu benar, fa'asaba falahu ajran, maka yang bersangkutan akan mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a, sebaliknya pun jika salah, maka falahu ajrun, bukan dapat dosa, akan tetapi salah pun dapat pahala 1. Kalau boleh kita ajukan pertanyaan, apakah hari itu Rasulullah menentukan besok Ramadan lewat wahyu atau berijtihad? Tadi kami katakan ijtihad adalah mengandalkan pengetahuan yang dia miliki dengan standar yang ada, lalu dia memutuskan. Ini namanya ijtihad. Apakah hari itu Rasulullah menentukan besok Ramadan atau Idul Fitri dapat wahyu atau berijtihad? Jawabannya berijtihad. Mengapa Rasulullah hari itu tidak menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri dengan menunggu wahyu? Bahkan mungkin wahyu turun untuk membocorkan kepada Nabi apakah besok Ramadan atau Idul Fitri. Mungkin bagi Nabi dapat wahyu. Akan tetapi justru dengan menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri mengandalkan wahyu,
maka ini buruk buat sahabat Nabi termasuk masyarakat hari ini. Mengapa demikian? Karena mereka tidak sempat belajar dari Nabi bagaimana menentukan, mereka hanya diandalkan oleh wahyu. Maka hari itu Rasulullah mulai mendewasakan, mulai melakukan permulaan buat sahabat. Nanti bagaimana mereka memulai Ramadan? Ada Muhammad atau Muhammad sudah wafat, mereka sudah mengerti semenjak awal. Maka kalau lewat dua hadis tadi, Rasulullah terkesan pasif, bukan terkesan aktif. Maka Rasulullah terkesan pasif dan beliau mulai mendewasakan sahabat mereka, sahabat beliau, agar kemudian nanti mereka terbiasa mengawali Ramadan tanpa hadirnya Rasulullah. Karena Rasulullah pun manusia, akan datang saatnya ajal menjemput beliau. Kalau berdasarkan ijtihad, legitimasi Nabi tadi bahwa jika benar dapat pahala 2, jika salah pun tidak dosa dapat pahala 1. Putusan A mungkin benar, pun mungkin salah. Namanya juga ijtihad. Jika benar dapat pahala 2, pun jika salah dapat pahala 1. Putusan yang B mungkin salah, mungkin benar. Benar pun dapat pahala 2, salah pun tidak dosa, pun tetap dapat pahala 1. Namanya lagi ijtihad. Kita pun tidak pernah tahu ini salah, pun jika salah tidak dosa. Kita tidak pernah tahu ini benar, karena kita tidak dapat laporannya, hasilnya benar atau salah dari Jibril. Jika keduanya mungkin benar, mungkin salah. Jika keduanya mungkin benar, mungkin salah. Salah pun dapat pahala 1. Apa salahnya kita ngalah, kita kompak bareng demi kemaslahatan bersama, demi kekompakan. Karena perbedaan itu adalah buruk, dan perbedaan itu adalah menghilangkan marwah kita, dan perbedaan itu jelek pandangannya. Maka kalaupun salah dapat pahala 1, mari kita legowo, mari kita kompak. Karena apa? Karena Islam ini selalu mengajak kita untuk bersatu dalam langkah dan dalam ibadah, dalam segala hal, supaya kita terlihat kesatuan di bawah satu panji Islam. Tuhan kita esa, Nabi kita satu, kiblat kita satu, supaya kemudian kekompakan ini menjadi satu hal yang nilai berharga umat Islam di mata umat sana. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-malikil jabbar, yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mukhtar alladhi a'taitahul kautsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da
a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, wa sa'ira buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wulata umurina bi ahkamika wa syara'ika ya rabbal alamin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal ghala wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ibadallah, innallaha ya'muruna bisalasin wa yanhana an salasin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Lurus dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang keras ya.